Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Jumpa kembali dengan kami, Popas Podcast Pemasyarakatan, yang selalu memberikan edukasi, literasi, wawasan yang mungkin berguna bagi Sobat Pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, host yang sudah Anda kenal semuanya. Khusus episode kali ini podcast kita ada tamu atau narasumber yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena narsum kita seorang ibu-ibu. Jarang ini narsum kita, kalau kita runut podcast kita yang sebelum-sebelumnya, mayoritas atau bahkan sepertinya para bapak-bapak ini. Mumpung narasumber kita spesial, mungkin bisa menginspirasi para perempuan di luar sana untuk mungkin mendapatkan ilmu, menjadi sumber inspirasi bagi para ibu-ibu. Langsung saja kita perkenalkan, beliau adalah Ibu Desi Mutia Suhartini. Pak. Suhartini, mohon maaf Bu. Iya Pak. Suhartini, beliau adalah Kepala Balai Latihan Kerja Kabupaten Pasir. Ada apakah seorang perempuan berani datang ke rutan atau penjara kan? Kita tanya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat kah? Sehat. Sehat. Ini kondisinya hujan Bu. Betul. Tapi walaupun kondisinya hujan, dingin, syahdu, tapi Ibu saya lihat semangat ini Bu. Ya, harus senyum terus Pak. Tersenyum terus, terima kasih. Terima kasih, memang kita harus semangat Bu, modal kita semangat lah. Ibu, mungkin perlu Ibu sampaikan untuk Sobat Masyarakatan, apa kira-kira tupoksi, tugas pokok dan fungsinya dari Balai Latihan Kerja secara umum, singkat, ringkas, padat. Oke. Silakan Bu Desi. Terima kasih Pak Yusuf. Saya selaku Kepala PTD BLK Pasir itu berada di bawah binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasir. Secara umum kami membantu tugas dinas dalam rangka meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Pasir, khususnya untuk masyarakat, agar target utamanya untuk mengurangi angka pengangguran Pak. Angka pengangguran, ya. Terus kalau saya boleh tahu ini gimana ceritanya ini Bu Desi bisa ke sini nih Bu? Siap, jadi begini. Diundang atau nyelonong masuk atau ada komunikasi sebelumnya nih Bu Desi? Silakan Bu Desi. Jujur nih Pak ya berarti. Iya, ya jujur Bu. Karena memang tidak ada di briefing sebelumnya. Jadi begini, memang Pak, kami kebetulan punya program dari karena kami punya pendanaan dua Pak ya, APBN dan APBD. Pertama APBD kita memang sudah biasanya rutin kita laksanakan di dalam atau di offline di kita lah ya Pak ya. Yang kalau untuk APBN kali ini ada program baru. Mungkin karena mengatasi efisiensi dan sebagainya. Jadi TMT ini program yang dilakukan di luar Pak, di luar BLK kami. Dan durasinya pendek-pendek, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Jadi kami harus mencari dan output dari pelatihan ini bahwa mereka harus punya wirausaha sendiri. Jadi kami harus mencari target ini bagaimana Pak? Bagaimana kami dapatkan yang peserta seperti ini, sasaran seperti ini. Kami sudah lakukan sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan juga. Kami mengincar rutan juga karena banyak juga dari kulik-kulik media kan yang bekerja sama dengan rutan. Dan akhirnya kemarin ketemu dengan Pak Kepala Silum Pak Irmas, Pak Ludwig. Ada proposal komunikasi dulu ya, proposal juga. Jadi alhamdulillah bisa berjalan Pak, dan karena ini memang baru, jadi kita baru melaksanakan 2 pelatihan baru kali ini. Alhamdulillah kita bisa bekerjasama dengan rutan. Betul Bu. Jadi dibilang kebetulan juga direncanakan kebetulan ada program baru. Betul ya Bu. Ya mudah-mudahan ini programnya selalu berjalan. Siap, ini Bu. Pak. Jadi kalau saya meringkas boleh saya katakan ini seperti gayung bersambut. Betul. Karena Pak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ada program Astacita. Salah satunya ada ketahanan pangan dan UMKM. Nah, ini kita masuknya mungkin ke ranah UMKM-nya. Dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan
yang dulu Kemenkumham, sekarang nomenklaturnya dirubah Bu, dipecah jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada Pak Menteri kita Pak Agus Adrianto, ada namanya 13 akselerasi. Salah satunya kembali lagi ketahanan pangan dan UMKM. 13 akselerasi ini breakdown turunan dari Astacita Pak Prabowo. Terus kemudian Bapak Dirjen kami Pak Mas Hudi ini juga menjadikan kayak semacam Pronasnya, program nasional juga bagi lapas rutan seluruh Indonesia terkait dengan ketahanan pangan UMKM ini untuk tahun ini, gimana caranya bisa mengembangkan, mengelola atau mencari kira-kira potensi-potensi apa yang kira-kira bisa diberdayakan untuk para warga binaan ini. Jadi kami tidak akan bisa membina maksimal. Tapi syukur alhamdulillah Bu, di Pasir beliau Pak Bupati, Pak Wabub support kami. Buktinya Ibu nyampe ke sini kan? Iya, kalau tidak disupport sama beliau, banyak Bu, dinas-dinas yang lain mungkin yang sudah sering berkomunikasi terkait dengan ketahanan pangan dan UMKM ini sekitar mungkin 6 atau 7 yang sudah berkolaborasi sinergi selama ini begitu. Terus BLK ini kalau tidak salah 7 ini. 7 Pak ya, yang ke-7 ya. 7 ya. Nah, ini kira-kira apa lagi nih Bu untuk proyeksi ke depannya ini? Kira-kira apa yang bisa diberikan kepada kami nih? Kira-kira Bu. Jadi begini, seperti saya sampaikan sebelumnya Pak, yang seperti Bapak sampaikan juga sebelum tadi kan masalah nawacita apa tadi Pak sebutnya? Iya, nawacita. Ada masalah UMKM, ada masalah pertanian ya tadi ya. Ketahanan pangan. Ya. Gitu. Jadi kami sendiri pun kita juga mengembangkan pelatihan itu berdasarkan potensi wilayah daerah kita Pak. Jadi memang ketika kita melakukan survei, jadi kita melaksanakan pelatihan itu berdasarkan survei Pak biasanya. Survei kebutuhan pelatihan biasanya. Dan itu memang sebagian besar menuju kepada arah pengelolaan hasil pertanian Pak. Yang pada akhirnya kita kaitkan, oh ini cocoknya dari UMKM yang memberdayakan hasil-hasil dari pertanian. Jadi kalau kehendak dari lapas atau rutan memang ada program strategis gitu Pak ya sasarannya, ini sangat kawin dengan kita berarti Pak, karena kami memang juga diarahkan ke sana akan mengerti potensinya tadi itu. Makanya kedepannya juga sebenarnya kemarin kita berharap ada program-program pelatihan yang memang bersekitar di situ Pak, seperti budidaya jamur, pengolahan jamur, bahkan marketingnya Pak. Harapan kami sih sebenarnya ke situ Pak. Betul. Cuma mungkin ini masih tahap awal, jadi kita mencoba pelan-pelan gitu Pak. Betul. Ibaratnya masih perkenalan. Kalau sudah kenal kan peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang kan apa-apa dikasih, nanti pelatihan ini kan dikasih. Lanjut Pak ya gitu ya. Lanjutkan. Jadi begini Bu, mungkin untuk informasi aja ke Bu Desi ya, karena baru pertama kali ini mengadakan pelatihan di sini. Kita ada kurang lebih 800 lebih Bu warga binaan. Nah, mereka kalau kita data itu sekitar 65% atau 70%-nya karena tidak punya skill. Mereka melaksanakan tindak pidana karena ekonomi bahasanya. Dan 50% atau 60% warga Pasir. Jadi Pemda ini kan punya rasa tanggung jawab juga, gimana caranya. Nah, mudah-mudahan tahun ke depan kami berharapnya konsepnya begini Bu, bukan hanya diberikan pelatihan, tapi yang jelas minimal sertifikat ada. Sertifikat ada Pak ya. Nah, permasalahan kami dari lapas rutan seluruh Indonesia dari tahun ke tahun, setelah mereka bebas mau ngapain? Jadi yang mengarahkan tidak ada. Kalau menurut saya mungkin Disnaker bisa, atau mungkin dinas sosial kolaborasi dengan UMKM, nanti bisa entah membuat kayak semacam mekanisme seperti apa, nanti mungkin dari pihak ibu mendata yang mau pulang, ini loh kemarin sudah tak latih ini pelatihannya di bidang yang hari ini kan mau penutupan kan tata boga, mungkin ada pekerjaan di restoran atau apapun, atau mau mandiri, minimal sertifikat sampaikan ke dinas sosial atau mungkin dinas tenaga kerja Bu, biar menyalurkan. Kadang-kadang ya mohon maaf sampai hari ini mantan napi ini kan dipandang sebelah mata. Kalau yang mengantar nanti dari OPD dinas-dinas, mungkin yang mau menerima ini
yang mau bekerja mungkin agak berbeda daripada mantan warga binaan kita ini datang nyelonong sendirian begitu. Kira-kira konsepnya nanti begitu, Bu. Mudah-mudahan. Jadi tidak terputus. Nah, terus tadi menarik ini yang dikatakan Bu Desi, komplit dengan pemasaran. Betul. Nah, ini kira-kira modelnya gimana, Bu, pemasaran? Saya sendiri juga belum tahu ini, pengen tahu ilmunya dari Bu Desi ini. Jadi kalau kita tuh biasanya sudah ada program pelatihan digital marketing gitu Pak ya, karena kan sekarang kan digital marketing ya. Kan sekarang memang market kita kan luar biasa berkembangnya Pak ya, tidak mesti yang kita harus. Kita perlu, bukan hanya warga binaan juga, humas kita perlu juga. Oh iya, siap. Kita diam di tempat pun sudah bisa memasarkan. Bisa, betul. Jadi memperkenalkan barang seperti itulah Pak, dengan memanfaatkan media sosial. Sosial itu yang kayaknya yang kemarin itu banyak program-program latihan yang lagi diincar memang seperti itu Pak, digital marketing itu. Oh, jadi ada pelatihannya ya? Ada sih Pak, ada ya, ada kurikulumnya digital marketing itu ya. Enggak, maksudnya termasuk kegiatan ini, apa namanya, kegiatan programnya dari ini, dari Dinas UMKM ini? Dari BLK, ya, Dinas dari BLK. Kalau program tuh pasti ada Pak ya, masuk di kurikulum, cuman kita biasanya keterbatasan masalah instruktur dan sarpras Pak. Tetapi kadang-kadang yang penting kan segala sesuatu itu punya anggaran itu. Betul, iya. Kalau anggaran ada mungkin kita bisa mendatangkan instruktur dari luar, tapi kalau kita pakai dari Balikpapan tuh sudah banyak tersedia Pak. Banyak tersedia instruktur, LPK sudah ada yang melaksanakan pelatihan-pelatihan digital marketing. Tergantung itu ketersediaan anggaran kita sih Pak, kesiapannya sebenarnya. Oh iya. Jadi memang apa namanya, sekarang ini kan eranya media sosial. Kami pemasaran itu biasanya kita bisa produksi. Nah, barang numpuk, tapi kita belum punya atau mungkin belum maksimal cara strategi segala macam. Mungkin segera Bu diadakan pelatihan ini, nanti kita juga bisa ngikut lah, nanti staf kita bisa ikut dan bisa memasarkan secara online. Terus kemudian memang hari ini kita kurang lebih ada 8 atau 10 macam produk yang baru kita daftarkan untuk mendapatkan merek. Dan ini pun saya ucapkan terima kasih ini bagian UMKM Bu, kami disupport, digratiskan Bu. UMKM kita nih Pak ya? Iya, karena saya hubungan Dinas Koperasi sama UMKM. Nah, karena beliau juga ada program juga Kabupaten Pasir, akhirnya mungkin timingnya juga pas. Kami kemarin silaturahmi ke sana, gratis Pak, kita ada program. Saya ucapkan terima kasih ini, termasuk pada kesempatan ini kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini yang sudah mensupport kami. Lumayan Bu kalau bayar. Betul, Pak. Iya. Lumayan. Lumayan, apalagi produknya ini banyak. Ya, kita punya per item itu mahal Bu. Betul. Ada jalur reguler atau jalur rekomendasi dari UMKM, itu memang SOP-nya seperti itu gitu. Terus mungkin apa Bu yang perlu disampaikan lagi Bu? Masukan untuk kita ini. Dari kerutannya Pak ya? Iya. Dari kami sih sebenarnya Pak, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya kita pembicaraan di awal, bahwa banyak ternyata program-program menarik yang sebenarnya bisa kita laksanakan. Tidak mesti yang tadi saya awalnya jujur aja Pak mikirnya, ini gimana ya mau melaksanakan pelatihan di hutan, kita semuanya harus kayaknya kita terikat di dalam gitu, saya bilang nggak bisa keluar. Ternyata bisa, saya bilang gitu kan, dengan bantuan pengawalan dan sebagainya. Dan dengan bilang Bapak tadi, dapatnya kita harus seleksi dulu pesertanya. Jadi mungkin kedepannya kami berharap kayaknya sih bisa ini kita langkah lebih lanjut dan mungkin bisa mencari yang hal-hal yang lebih lagi dari ini. Dan seperti Bapak bilang, harapkan tadi Pak masalah sertifikasi ya Pak ya. Sertifikat setelah pelatihan gitu Bu. Ya. Betul. Itu kami coba nanti Pak diskusikan, karena biasanya itu ada item tersendiri dan ada pembiayaan tersendiri, ada program tersendiri, dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi Pak daripada durasi pelatihan biasanya, karena memang ada standarnya biasanya Pak. Tapi itu akan kami sampaikan kepada dinas. Siapa tahu mungkin nanti bisa ada membantu atau program khusus Pak yang ibaratnya itu dipisahkan saja gitu kan. Sertifikasi nanti ada waktu khusus, nanti biar mereka pelatihan dulu gitu kan. Jadi nanti ada ujian sertifikasinya lagi kapan gitu Pak. Betul ya, sepakat Bu, sepakat. Kalau bisa, karena ini warga binaan kami di dalam, kayak semacam ada tanda petik kayak semacam dispensasi lah, karena itu kan penting Bu. Sertifikasi itu apa ya istilahnya, bukti lah kalau dia benar-benar sudah melaksanakan. Kalau misalkan
Di sini pun sudah. Terus mau mencari pekerjaan di luar bilangnya Pak saya di rutan bla bla, buktinya mana, nggak ada. Ya seperti ijazah kan kita ngomong sarjana, ijazahnya mana, nggak ada, cuma ngomong-ngomong tok kan begitu. Kalau ada itu kan itu garansi lah gitu, supaya kemungkinan kalau punya sertifikat kan penerima pekerja ini kan kemungkinan mau menerima, apalagi dalam tanda petik ada stigma mantan. Ada sudah labelnya. Ya ada labelnya seperti ini, ya cobalah nanti sambil melewat Ibu mungkin melalui podcast ini kan sarana informasi kami Pak anu Bu. Kadang-kadang ya mungkin Ibu sendiri mengira mindset Ibu sebelum datang kira-kira para warga binaan ini, narapidana tahanan itu ngapain aja Bu sehari-harinya? Ya sepertinya tidak banyak kegiatan juga Pak, saya bilang gitu kan karena Ya, keterbatasan. mikirnya kan seperti itu. Mbak ada juga yang di sel aja makan tidur seperti itu. Nah, ya itu memang mungkin karena informasinya belum nyampe ya, melalui kita podcast, melalui kita medsos dan segala macamnya, kita memang salah satu sarana untuk informasi bahwa para warga binaan itu sudah kami didik semampu kami dengan harapan mudah-mudahan masuknya minus, keluarnya kan juga plus. Ibaratnya kalau saya sering ngomong rutan atau lapas ini kita anggap ini aja Bu, apa namanya, kayak semacam pabrik. Yang masuk ini sampah dalam tanda petik kan, masyarakat ngomong sampah masyarakat, nggak apa-apa, kita masuk, kita proses, kita pabriknya ini mengolah sampah, kita daur ulang, setelah jadi kan pasti akan lebih mahal daripada ketika bekas jadi sampah. Konsep berpikir kami itu begitu. Kalau kita kepribadian di masjid yang khusus muslim itu ada program kami namanya masuk napi keluar santri. Nah, iya masuk lagi. Ada istilah-istilah loh. Karena jujur aja kami menganggap mereka itu bukan penjahat Bu, hanya tersesat saja dan mereka dikasih kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat, seperti lagunya siapa itu Mas? Wali ya. Belum terlambat untuk bertobat. Mungkin sebelum kita tutup Bu, apalagi nih Bu? Apa nih Pak ya? Ya harapan kami itu tadi Pak. Mungkin untuk masyarakat podcaster Popas ini Bu, ini karena banyak yang nonton kita ini. Mungkin dari sisi BLK mungkin disampaikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pasar atau Tanah Grogot. Mungkin apa sih itu BLK? Gimana caranya kalau mau mendapatkan pelatihan proposal kayak atau apa? Betul. Silakan ini sekaligus sekalian. Jadi media pemasaran kami juga sekarang masuk. Betul, iya. Silakan. Yang mau jadi izin Pak, terima kasih Pak Yusuf ini kesempatannya. Sama-sama. Jadi kami punya wadah untuk mensosialisasikan sendiri secara online ini ya jadinya Pak ya. Biasanya kami harus door to door Pak. Perkenalkan diri itu pun kadang-kadang kan harus disaring dulu Pak ya. Betul, gitu. Jadi kami berikan kepada desa-desa, kecamatan-kecamatannya khususnya ya yang ada lembaga binaan yang punya ibarat kata tuh badan hukum lah, berbadan hukum khususnya. Jadi kami Balai Latihan Kerja mempunyai tawaran untuk melakukan kerjasama kepada lembaga-lembaga binaan yang mempunyai badan hukum yang bergerak di bidang wirausaha, yang tertarik di bidang wirausaha. Kami bersedia melakukan kerjasama dengan kalian, baik itu desa, kecamatan, ataupun Karang Taruna, ataupun BUMDes, Pak. Kami menerima bahkan seperti lapas ini juga. BUMDes itu badan usaha desa, milik desa ya? Betul. Oh, iya. Kami sangat mengharapkan itu Pak. Walaupun nanti ada proposal dan penjaringan verifikasi, kami pasti bantu Pak. Karena kami juga punya program yang kami harus jalankan dari pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, bahwa kami coba untuk melakukan pembinaan kewirausahaan Pak. Karena ini namanya program vokasi sudah Pak, berbeda lagi sudah dari yang biasanya. Iya. Mungkin itu nanti biasanya silahkan hubungin. Biasanya kami punya IG Pak, IG ada, Facebook ada, BLK ada aktif. Jadi bisa dilihat di sana pengumuman, siapa tahu ada dibuka pelatihan maupun yang membuka kesempatan untuk bekerja sama. Iya. Baik Bu. Jadi kalau khusus untuk saya ini, kalau untuk di rutan mungkin jenis-jenis pelatihannya mungkin yang berkaitan dengan IT itu boleh. Kalau dulu kan Mabeler, pertanian, zaman era-era pelatihan dulu, karena memang pertukangan di zamannya seperti itu. Sekarang kan zamannya sudah berubah ke era digital. Apalagi kan kita punya
warga binaan perempuan. Sekarang kan ibu-ibu di TikTok Shop nggak perlu punya toko segala macam, bisa di rumah, bisa jualan, bisa ngerawat anak, kan begitu. Sekarang pasar-pasar aja tutup karena para pedagang terutama ibu-ibu nggak perlu lapak, cukup cuap-cuap, yang penting dia punya HP, punya akun media sosial, jualan bisa. Kita harapkan modelnya seperti Ibu. Sebelum saya tutup, closing statement Bu dari Ibu sebelum kita tutup. Oke, kami harapkan gini Pak ya, mudah-mudahan kita bersama-sama, tidak cuma BLK, bersama masyarakat, bersama para pemerintah daerah, masyarakat, kita bersama-sama berusaha untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten agar Kabupaten Pasir maju. Siap. Situ saja Bu. Siap, itu aja Pak. Ya, jangan lupa Bu, 800 orang di dalam ini lebih membutuhkan karena khusus, dan ini masyarakat Kabupaten Pasir juga. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sobat pemasyarakatan Kopas dimanapun Anda berada, sudah kita simak tadi dengan narasumber kita Ibu Desi. Bagi masyarakat di Kabupaten Pasir, kira-kira kalau ada yang memerlukan bimbingan, pelatihan, apapun itu, yang suka dengan bisnis, silakan berhubungan dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Pasir. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.